wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erhinanda. Saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan materi tentang permasalahan, fokus, dan pertanyaan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yang saya jelaskan di sini ada hakikat masalah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya banyak mengalami permasalahan yang ada. Ketika akal dan pikiran kita dapat bekerja dengan baik, disitulah kita bisa memecahkan masalah tersebut. Ada beberapa macam pengertian masalah menurut para ahli. Yang pertama di sini menurut Ari Kunto 1993. Masalah yaitu merupakan bagian dari kebutuhan seseorang untuk dipecahkan. Penyebab orang ingin mengadakan penelitian karena ia ingin mendapat jawaban dari suatu masalah tersebut. Nah, yang kedua ada menurut Surya Brata 1994. Masalah itu merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara dengan kebutuhan yang tersedia, antara yang seharusnya dengan yang nyata. Nah, yang terakhir menurut Hidayat 2019 mengemukakan bahwa masalah adalah peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, sedangkan apa yang disebut dengan permasalahan yaitu suatu pembahasan fokus pada penelitian ruang lingkupnya sampai menimbulkan pertanyaan dalam diri orang-orang yang mencari permasalahan. Selanjutnya yaitu sumber masalah penelitian. Ini menurut Tourney. Yaitu yang pertama ada satu pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi ini berupa pengalaman masa lalu atau masa sekarang. Upaya mewujudkan pengalaman pribadi menjadi permasalahan penelitian dapat dilakukan dengan yang pertama, mengidentifikasi masalah pribadi untuk fokus penelitian. Nah, yang kedua ada mengidentifikasi sebab-sebab munculnya masalah tersebut. Yang ketiga, membuat keputusan pribadi selaku calon peneliti untuk memecahkan masalah tersebut. Yang terakhir yaitu merumuskan masalah penelitian. Yang kedua, informasi yang diperoleh secara kebetulan. Sini peneliti dapat merumuskan masalah penelitian dengan latar dan tujuan tertentu dengan hasil akhir yang akan diharapkan. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu mengembangkan kepekaan selaku peneliti dan memproses fenomena yang relevan. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi dengan secara spesifik. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi masalah yang muncul. Yang keempat, membuat keputusan selaku calon peneliti untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, yang terakhir, merumuskan masalah penelitian. Yang ketiga yaitu kerja dan kontrak profesional. Jadi banyak sekali peneliti yang mengembangkan atau merumuskan pertanyaan penelitian sebagai aktivitas pekerjaan. Jadi untuk tujuan ini peneliti dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut diantaranya yaitu mengidentifikasi masalah bersama rekan kerjanya. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi penyebabnya munculnya masalah tersebut dari mana asalnya. Nah, yang ketiga, membuat keputusan dalam mengadakan penelitian. Yang keempat, merumuskan pertanyaan penelitian. Nah, yang terakhir yaitu menguji dan pengembangan teori. Nah, yang terakhir yaitu analisis literatur profesional dan hasil penelitian sebelumnya. Jadi, masalah penelitian banyak diperoleh melalui penelaah terhadap literatur profesional dan laporan jurnal. Dari hasil analisis tersebut, peneliti merumuskan dan memilih masalah dalam penelitiannya. Pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Laila Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Laila Ulfah. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya telah dibahas oleh Kananda mengenai hakikat masalah dan sumber masalah. Kali ini materi yang ingin saya bahas ialah mengenai kriteria masalah dan fokus. Nah, cara terbaik untuk mendapatkan masalah atau topik itu yang untuk diteliti adalah dengan mengikuti perkembangan terhadap hasil penelitian terkini yang relevan dengan bidang kita. Hasil penelitian ini dapat diakses melalui jurnal-jurnal ilmiah, baik secara media cetak ataupun elektronik. Dapat juga diperoleh dengan berlangganan jurnal ilmiah. Nah, adapun kelebihan mengikuti hasil-hasil penelitian melalui jurnal penelitian ini antara lainnya itu dapat membantu memunculkan inspirasi, jaminan orisinilitas dan keterkinian, serta dapat menjadikan kita percaya diri dalam melangkah karena telah melihat sendiri contoh-contoh nyatanya yang ada, dan kemudian juga sebagai sumber yang bisa dipercaya. Nah, dari bahan yang sudah ada dan sudah Anda baca dari jurnal-jurnal itu, kemudian akan membantu kalian untuk melengkapi kajian literatur, serta di samping itu juga menjadi referensi lainnya juga. Kemudian setelah Anda mendapatkan masalah, maka masalah dan topik itu masih perlu dipertimbangkan lagi. Masalah dan topik ini tuh maksudnya masih layak untuk ditindaklanjuti atau tidak gitu. Jadi, adapun kriteria masalah baik yang untuk diteliti adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, masalah itu memang diminati oleh penelitinya. Nah, kedua, masalah itu memungkinkan untuk diteliti terutama dengan pertimbangan pengumpulan data dan analisisnya. Kemudian yang ketiga, jawaban atas permasalahan itu akan memberikan manfaat bagi teoritis maupun praktisis. Nah, yang keempat itu, masalah itu sesuai dengan taraf kemampuan peneliti, yaitu keterampilan dalam penelitian, dana, sumber bahan maupun ketersediaan waktu. Nah, berikut merupakan penjelasan mengenai kriteria masalah. Adapun materi yang berikutnya yang ingin saya bahas ialah mengenai fokus. Serta dengan demikian, berdasarkan gejala tersebut, peneliti kuantitatif dapat menemukan variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam pandangan penelitian kualitatif, segala itu bersifat holistik atau menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitinya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek keempat, serta pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam rangka penelitian kuantitatif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ada yang disebut batasan masalah. Apa sih itu yang dimaksud dengan batasan masalah? Batasan masalah ialah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus. Nah, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Jadi, dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Spradley menyatakan bahwa fokus itu merupakan dominan yang terkait dari situasi sosial. Jadi, dalam penelitian kualitatif itu, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkatan kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial atau lapangan. Nah, fokus yang sebenarnya itu dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti kualitatif Grand Tour Observation dan Grand Tour Causation atau yang sering kita sebut dengan penjelajahan umum. Sumpah banget. Kemudian, untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus pada penelitian.
Spradley dalam Sanapia Faisal tahun 1988 mengumumkan ada 4 alternatif untuk menetapkan fokus. Nah, yang pertama yaitu menetapkan fokus pada permasalahan yang telah disarankan oleh informal. Nah, kemudian yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain tertentu, organizing domain. Nah, yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ialah menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dalam teori-teori yang telah ada. Nah, berikut merupakan penjelasan dari kriteria masalah dan penjelasan mengenai fokus. Ada beberapa penjelasan lagi yang akan dibahas oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya mengenai lanjutan dari fokus yang akan dibahas oleh Kak Rizky Fajar. Oke, baik teman-teman semua, sini saya akan menyampaikan materi mengenai lanjutan fokus. Sebelumnya tadi sudah disampaikan dan dijelaskan oleh rekan saya terkait kriteria masalah dan juga fokus. Nah, dalam hal ini lanjutan fokus itu ada 3. Yang pertama, pandangan penelitian bersifat holistik, menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sang peneliti ini mencari pokok bahasannya, mencari permasalahan ini secara utuh, atau tidak dikurangi atau tidak direkayasa. Terus yang kedua adalah penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tapi juga keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi dengan secara sinergis. Dan yang ketiga adalah dalam penelitian kualitatif, batasan masalah disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah yang bersifatnya umum. Tujuan dan pernyataan penelitian. Jadi tujuan dari pertanyaan penelitian kualitatif adalah untuk mempersempit atau memperfokus tujuan riset pada beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Terus maka di sini Creswell membedakan antara pertanyaan tujuan dan pertanyaan riset penelitian sehingga dapat menerima dengan jelas bagaimana keduanya dikonsepkan dan juga disusun. Mungkin juga bisa memadukan antara keduanya atau hanya mempertanyakan tujuan tanpa mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan riset. Akan tetapi di sini dalam banyak tipe studi kualitatif, pertanyaan-pertanyaan risetnya ditulis tersendiri dan dinyatakan secara terpisah dari pertanyaan-pertanyaan tujuan. Maka hal ini mendapatkan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini hanya untuk mempermudah, mengkodekan, dan juga memperkirakan pendekatan dalam penelitian kualitatif. Jadi di sini secara umum penelitian kualitatif tujuannya adalah untuk menggambarkan dan mengungkapkan, kemudian menggambarkan, menjelaskan, menguji dan atau memahami, dan juga menemukan atau mengembangkan. Lalu kebanyakan pertanyaan penelitian kualitatif berfokus pada topik-topik yang bersifat analitis, mengajukan pertanyaan bagaimana dan mengapa dari fenomena-fenomena, untuk kemudian diikuti secara lebih terurai dengan pertanyaan siapa, apa, di mana, dan kapan. Penelitian kualitatif difokuskan pada meneliti individu, kelompok, proses, organisasi, atau sistem. Selanjutnya materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya tentang macam-macam tujuan dan contoh ilustrasi pertanyaan pada penelitian kualitatif. Nah, macam-macam tujuan ini dibedakan menjadi 3.
Yang pertama itu ada deskriptif exploratory. Nah, yang kedua itu ada deskripsi explanatory, dan yang ketiga itu ada emancipatory. Nah, deskriptif exploratory ini bisa disebut juga sebagai eksploratif pada penelitian atau disebut juga sebagai penjelajahan ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji fenomena baru atau fenomena yang baru sedikit diketahui, juga bisa menemukan tema-tema yang bermakna menurut si partisipan, dan mengembangkan konsep atau model atau hipotesis lebih detail yang berguna untuk penelitian pada lebih. Contoh ilustrasi pertanyaannya kalian bisa lihat di PPT. Itu ada apa yang terjadi dalam situasi sosial, lalu apa kategori dan tema-tema yang bermakna menurut partisipan, lalu bagaimana tersebut bagaimana pola-pola tersebut berhubungan sehingga membentuk proposisi atau memberikan jawaban. Jadi kalau menurut saya sih pada penelitian eksploratif ini tidak memerlukan hipotesis ataupun teori tertentu, dan penelitian ini juga dilakukan apabila si peneliti belum memperoleh data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali tentang apa yang ingin ia teliti, dan ia hanya memerlukan atau menyusun pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer berupa kayak informasi ataupun keterangan sebagai data awal yang memang benar diperlukan oleh si penelitinya. Baiklah, untuk selanjutnya ada deskriptif explanatory. Nah, tujuannya ini untuk menggambarkan dan menjelaskan pola-pola yang terkait dengan fenomena. Nah, juga bisa untuk mengidentifikasikan hubungan-hubungan yang mempengaruhi fenomena. Contoh ilustrasi pertanyaannya itu ada di PPT juga. Misalkan kayak peristiwa, kepercayaan, sikap, dan atau kebijakan apa yang mempengaruhi fenomena-fenomena tersebut. Terus bagaimana partisipan menjelaskan fenomena-fenomena? Nah, mungkin ya kalau menurut saya penelitian explanatory ini bertitik pada dasar mengapa. Kenapa sih? Karena mungkin si penelitinya ini belum merasa puas hanya jika dia sekedar mengetahui apa yang terjadi pada fenomena, terus bagaimana terjadinya fenomena, tapi juga si penelitinya ini ingin mengetahui mengapa fenomena itu bisa terjadi. Nah, dari sini kita ingin menjelaskan sebab terjadinya suatu masalah. Untuk itu, perlu sekali diidentifikasi berbagai variabel di luar masalah untuk mengkonfirmasi sebab terjadinya suatu masalah. Untuk selanjutnya, ada emancipatory. Emancipatory ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan dan kemauan untuk berinisiatif dalam kegiatan sosial. Contoh ilustrasi pertanyaannya bisa dilihat PPT juga, bagaimana partisipan menggambarkan dan menjelaskan masalah yang mereka hadapi dan mengambil tindakan yang positif. Slide selanjutnya itu slide terakhir, ada kesimpulan. Jadi pengertian masalah itu sendiri ialah ketidakserasian antara seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, baik apa yang diharuskan atau yang akan terjadi. Dengan adanya ketidakserasian itu, maka perlu penyelesaian agar menjadi satu padu. Dan tentunya dalam penelitian kualitatif ini akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian ya. Yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap sehingga sejak awal sampai akhir penelitiannya sama. Yang kedua, masalah yang dibawa oleh peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dan masalah yang ketiga ini masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus ganti
sehingga judul proposal dengan judul penelitian tidak sama. Dan terdapat perbedaan yang mendasar antara masalah dalam penelitian kualitatif. Masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian harus jelas, spesifik, yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang bahkan gelap, kompleks, dan dinamis. Baiklah teman-teman, mungkin sudah cukup penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.